Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, nggak terasa ya sudah 3 bulan kita belajar secara daring. Dan tidak lama lagi kita akan menjalani ujian mid semester. Nah, untuk mendukung itu, Bu Dido kali ini punya bimbingan klasikal untuk kalian yang mengangkat topik tentang gaya belajar. Kita bisa melihat teman-teman kita kalau belajar itu caranya beda-beda. Ternyata gaya belajar itu ada beberapa loh. Yuk kita lihat apa saja. Ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik dengan gerakan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu, jadi kita kalau belajar itu, belajar lewat melihat. Gitu. Memperhatikan guru, memperhatikan tulisan di papan tulis atau di LCD, seperti itu. Gaya belajar visual ini biasanya efektif untuk mereka yang punya indera penglihatan tajam dan teliti. Gitu. Nah, pelajaran yang biasanya sangat berhubungan dengan gaya belajar visual ini antara lain nih, matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan bentuk. Makanya itu menggunakan visual, menggunakan mata gitu. Next. Nah, ada beberapa tips untuk gaya belajar visual. Yang pertama mungkin perhatikan guru ketika menjelaskan. Jangan sampai ditinggal ngobrol, jangan ditinggal tidur ya. Perhatikan guru baik-baik, mencatatlah sedetil mungkin. Kalau perlu buat mind map, buat catatan berupa peta pikiran. Bisa juga buku catatanmu itu diperindah, dipercantik dengan warna-warni, diberi stabilo, diberi gambar-gambar yang menarik seperti itu, karena orang yang gaya belajarnya visual itu mudah mengingat bentuk-bentuk, mudah mengingat gambar, mudah mengingat warna begitu. Jadi manfaatkan kekuatanmu dalam hal visual itu untuk belajar. Next, ada ciri gaya belajar visual. Orang yang gaya belajarnya visual itu bisa mengingat lebih cepat dan lebih kuat lewat melihat gitu. Mereka tidak terganggu dengan suara-suara berisik, jadi kalaupun tempat dia belajar itu banyak suara-suara, dia nggak masalah karena dia belajarnya dari penglihatan. Biasanya orang yang punya gaya belajar visual ini hobinya membaca. Dia juga suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Maksudnya kalau ngomong, kalau bercerita itu dia sambil berekspresi gitu, dia sambil mendemonstrasikannya begitu. Mereka punya ingatan yang kuat tentang yang tadi sudah Budi singgung sedikit, bentuk, warna, dan sesuatu yang artistik. Gitu. Itu mudah diingat oleh orang yang gaya belajarnya visual. Mereka belajar dengan melihat dan mengamati guru. Dan mereka mampu menggambar dengan detail, juga mencatat dengan detail. Itu anak dengan gaya belajar visual. Next, ada gaya belajar auditori. Orang yang gaya belajarnya auditori itu belajarnya lewat mendengarkan. Indera pendengaran mereka biasanya itu lebih baik dan terfokus gitu. Maka mereka cenderung suka menghafal, membaca, kemudian mudah memahami soal-soal cerita gitu. Next. Tipsnya untuk gaya belajar auditori, upayakan tempat kalian belajar itu tenang gitu. Kalau tempatnya sedang berisik, lebih baik cari tempat lain yang lebih tenang. Atau kalau memang terpaksa tidak ada tempat lain, cari cara supaya kita tidak terganggu dengan suara-suara itu, misalnya dengan headphone atau headset. Kemudian, atau kalau misal sedang di asrama gitu, boleh dicoba pakai sumpelan di telinga itu disumpal dengan misalnya kapas begitu, supaya tidak terganggu dengan suara lain dan kita bisa fokus pada apa yang sedang kita pelajari. Kemudian tips yang lain adalah tips yang lain adalah
mengulangi apa yang sedang dipelajari itu dengan suara. Kita membaca, misal kita sambil membaca, kita sambil mengucapkannya. Nah, tapi tips juga supaya kita tidak mengganggu orang lain, maka belajarnya di tempat yang tidak ada orang lain itu lebih nyamannya begitu. Juga saran untuk teman yang lain, yang teman-temannya anak yang gaya belajarnya auditori ini, jangan ganggu temanmu yang auditori ini ketika dia sedang belajar gitu. Saling toleransi gitu ya. Next. Orang yang gaya belajarnya auditori itu mengingat lebih baik lewat mendengarkan. Maka mereka sulit berkonsentrasi belajar jika suasananya berisik. Anak yang gaya belajarnya auditori itu senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Mereka juga suka cerita, diskusi begitu. Dan mereka cerdas untuk mengulang informasi yang pernah didengar. Kalau visual, cerdas mengulang informasi yang dilihat, dibaca lewat mata. Kalau orang auditori itu mengulang informasi yang didengar. Gitu. Next. Ini gaya belajar kinestetik. Nah, yang gaya belajarnya kinestetik itu belajarnya lewat bergerak. Anaknya suka bergerak dan suka gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Pokoknya harus ada bagian tubuhnya yang bergerak gitu ketika dia sedang belajar. Nah, orang kinestetik ini biasanya kuat dalam pelajaran-pelajaran yang bergerak, misalnya olahraga, menari, memainkan alat musik, meskipun kalau menari dan alat musik di IF tidak ada ya. Kemudian percobaan laboratorium. Nah, ketika sedang praktek di lab, kok dia cerdas gitu dan dia sangat semangat itu, ada kemungkinan dia gaya belajarnya kinestetik. Next. Kemudian ini ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Kalau sedang menghafal, anak kinestetik itu menghafalnya sambil berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Misalnya tangannya bergerak-gerak, atau kakinya bergerak-gerak, atau sambil kepalanya goyang-goyang gitu. Pokoknya ada yang harus bergerak ketika dia sedang belajar atau menghafal gitu. Dia juga suka belajar dengan praktik atau menyentuh langsung. Jadi harus memegang, harus ya lewat indera gitu, lewat menyentuh atau praktek gitu. Anak yang aktif dan banyak bergerak itu otaknya perkembangannya baik gitu. Kalau anak kinestetik. Kemudian anak kinestetik itu membutuhkan objek nyata sebagai alat bantu. Makanya itu supaya bisa disentuh, supaya bisa dipraktekkan gitu, perlu objek nyata untuk alat bantu belajar. Kemudian mereka suka aktivitas belajar yang aktif atau permainan. Terakhir, tips untuk anak yang gaya belajarnya kinestetik, banyaklah menyentuh, banyaklah mencoba, banyaklah mempraktekkan, karena itu akan membuat kalian memiliki pengalaman-pengalaman baru dan memiliki ingatan yang kuat tentang apa yang sudah kalian sentuh itu, apa yang sudah kalian praktekkan itu. Tapi tipsnya yang lain, supaya kalian tidak mengganggu orang yang lain, usahakan juga kontrol diri gitu. Jadi di kelas ketika guru misal sedang menjelaskan di kelas, jangan sambil lari sana sini karena itu akan mengganggu konsentrasi teman yang lain. Gerakkan badanmu tapi nggak usah mengganggu teman gitu. Misalnya kalau kursinya yang digerak-gerakkan, kadang kakinya bergerak-gerak gitu sehingga kursi dan meja itu bergetar. Nah, itu hati-hati. Supaya gimana caranya supaya gerakan kaki kalian itu tidak mengganggu teman di sebelah kalian gitu. Itu ya yang bisa Bu Dito sampaikan itu. Oh iya, terakhir, slide terakhir. Nih, apa gaya belajarmu? Boleh disampaikan ke Bu Dito lewat apapun, lewat komen di YouTube atau di chat lewat Edu Fikri atau bisa juga lewat WA, bahkan kalau perlu lewat DM Instagram juga bisa. Oke, sekian dari Bu Dito. Jika ada pertanyaan juga silakan disampaikan langsung. Semoga ini membantu untuk belajar kalian ke depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.